Pengembangan pendekatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Yang pertama yaitu ada pendekatan evokasi. Pendekatan ini menekankan keberanian dan inisiatif murid untuk mengekspresikan dirinya secara spontan atas dasar kebebasan dan kesempatan. Kegiatan ini ialah nalar yang dalam hal ini disebut sebagai cognitive moral development Kohlberg. Dengan kematangan nalar diharapkan dapat membawa pada kematangan moral. Sebagai contoh yaitu kepada murid diminta membuat suatu pilihan dilematis tentang kesediaannya memberikan donor darah guna menyelamatkan suatu operasi di rumah sakit. Secara kebetulan hanya darahnya yang cocok. Di lain pihak, pada hari yang sama dia harus membantu mengangkut barang dan banyak menguras tenaga. Akan tetapi hasilnya untuk menghidupi keluarga. Mana yang harus dilakukan, memberi donor darah atau mengangkut barang untuk menghidupi keluarga? Kedua yaitu pendekatan analisis nilai. Pendekatan ini disebut pendekatan analisis nilai atau volume analisis karena berusaha mengkaji atau menganalisis nilai yang terkandung di dalam suatu peristiwa atau stimulus media lain yang disiapkan oleh guru. Tujuannya yaitu untuk memberikan penghargaan terhadap suatu nilai yang telah dimilikinya. Kegiatan menganalisis nilai merupakan suatu kegiatan kognitif tingkat tinggi yang pada dasarnya bukan saja menyatakan baik dan tidak baik, akan tetapi sampai analisis mengapa suatu kebaikan harus dilakukan dan kejahatan harus ditinggalkan. Akhirnya, kegiatan ini harus sampai pada penghargaan terhadap satu nilai yang menjadi pilihan. Yang ketiga, pendekatan pengungkapan nilai. Pendekatan ini berupaya meningkatkan kesadaran diri sendiri dan memelihara nilai dalam diri sendiri. Pendekatan ini bukan merupakan teknik pemecahan masalah, meningkatkan kesadaran akan perlunya memiliki suatu nilai dan memelihara pilihannya itu di dalam kehidupannya sehari-hari merupakan inti dari pendekatan ini. Melalui pendekatan ini, murid dibina kesadaran emosionalnya tentang nilai yang menjadi pilihannya melalui cara-cara yang rasional, sedangkan murid diminta mengungkapkan pengalamannya melaksanakan suatu kebenaran atau kebaikan, nilai yang menjadi pilihannya. 4. Pendekatan komitmen. Pendekatan ini berusaha dalam menumbuhkan komitmen atau loyalitas dalam keterikatan murid terhadap suatu nilai. Contohnya saja, murid mengerjakan tugas sesuai dengan ketentuan yang guru perintahkan. Tidak hanya itu, contoh lain seorang anak berjanji berbuat baik terhadap orang tua maupun orang lain. Tentu saja dengan janji tersebut akan ia penuhi. Dengan kata lain, dapat kita sampaikan bahwa pendekatan ini bertujuan untuk melatih murid agar disiplin dalam pola pikir maupun tindakannya agar senantiasa sesuai dengan nilai-nilai atau moral yang nantinya akan menjadi pilihannya. 5. Pendekatan memadukan. Pendekatan ini berusaha memadukan diri murid dengan pengalaman nyata yang dirancang oleh guru dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini sangat diperlukan contoh-contoh konkret dari pengalaman suatu nilai. Murid perlu suatu visualisasi dari pelaksanaan suatu nilai atau moral, karena nilai bersifat abstrak. Pendekatan ini bertujuan memberikan pengalaman langsung yang harus dilakukan murid terhadap pelaksanaan suatu nilai. Untuk keperluan itu, pembelajaran ini dapat menggunakan metode partisipatori, simulasi, sosiodrama, dan studi proyek. Kemudian yang selanjutnya ialah pendekatan inkulkasi. Pendekatan ini didasarkan pada sejumlah pertanyaan nilai yang telah disusun terlebih dahulu oleh guru. Tujuannya adalah agar pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut masalah nilai tersebut dapat digunakan untuk mempengaruhi dan sekaligus mengarahkan siswa kepada suatu kesimpulan nilai yang sudah direncanakan. Peran guru dalam hal ini amat menentukan, oleh karena gurulah yang menentukan ke arah mana siswa akan dibawa atau diarahkan atau dikondisikan secara halus dan hati-hati. Pendekatan kesadaran. Dalam hal ini yang menjadi sasaran adalah bagaimana mengungkap dan membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai tertentu yang ada pada dirinya atau pada orang lain. Tentu saja kesadaran itu akan tumbuh menjadi sesuatu yang menumbuhkan kesadarannya tentang nilai atau seperangkat nilai-nilai tertentu. Hanya dengan kesadaran tertentu itu, melalui kegiatan-kegiatan tertentu yang direncanakan oleh guru, anak dapat mengungkapkan nilai-nilai dirinya atau nilai-nilai orang lain.
Yang kedelapan yaitu penalaran moral. Salah satu pendekatan dalam pendidikan moral adalah penalaran moral, di mana anak dilibatkan dalam suatu dilema moral sehingga keputusan yang diambil terhadap dilema moral harus dapat diberikan alasan-alasan moralnya yang masuk akal. Dilema moral adalah satu bentuk teknik mengajar nilai dan moral yang dianggap tepat, terutama bagi kelas-kelas yang tinggi. Misalnya kelas 4, 5, dan 6. Patut disadari bahwa dalam pendidikan nilai dan moral, berbagai cara dapat digunakan sebagai stimulus. Dalam melibatkan nalar dan efeksi, siswa adalah melalui pertanyaan, pernyataan, gambar, cerita, dan gambar keadaan yang bersifat dilematis. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.